remaja pemuda. Nah, kita kembali memuji Tuhan lagi. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, baik, dan juga harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah teman-teman, meskipun badai coronanya masih belum berlalu nih, tapi semangat kita harus tetap maju, pantang menyerah dalam memuji nama Tuhan. Teman-teman, mari kita siapkan hati pemikiran kita untuk kita boleh pujikan pujian sampai akhir hidupku.
teman-teman pemuda remaja dimanapun berada. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersekutu kembali. Dan biarlah saat ini kami akan diberkati Tuhan melalui perenungan firman-Mu, sehingga kami makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Berkati kami semua yang akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman sekalian, pemuda remaja, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan satu tema atau satu topik, yaitu dalam sebuah pertanyaan. Apakah saya layak? Apakah aku seorang yang layak? Oleh karena itu mari kita mendasari melalui firman Tuhan yang akan saya bacakan dalam Efesus pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang ketiga, ayat 8, 9, dan 10. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dilanjutkan ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau, Tuhan Yesus mau kita melakukan semua itu. Jadi kita dicipta di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah teman-teman pemuda remaja sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sedari kecil kita sudah terbiasa dididik di dalam cara, yaitu ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus melakukan sesuatu. Ketika kita kecil, kita sudah sering dididik, kalau kita ingin memperoleh sesuatu, maka kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Kadang-kadang waktu kita masih kecil, ayo nanti kerjakan ini dulu, atau nyapu ini nanti tak kasih permen, kan begitu teman-teman yang dikasih Tuhan. Atau anak saya misalkan saya kasih tahu nanti kalau dapat nilainya 9 atau 10 baru nanti mendapatkan es krim. Itulah cara-cara yang selama ini mungkin kita alami, yang selama ini diterapkan, sehingga selama bertahun-tahun kita akan memiliki cara berpikir sedemikian. Itu bukan cara yang salah dalam mendidik, dalam mempertanggungjawabkan sesuatu di tengah-tengah cara dunia ini. Tetapi ketika kita bertahun-tahun terus-menerus kita memiliki pola pikir yang seperti itu, maka itu juga yang akan bisa mempengaruhi cara kita, model kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita mengatakan di dunia ini memang ya seperti itu yang harus diterapkan sebagai model pertanggungjawaban kita terhadap orang yang meminta sesuatu kepada kita. Jadi kalau kita itu ingin dianggap pantas, kita dianggap layak, dianggap sepadan, dan kita bisa diterima, maka kita juga harus memenuhi syarat-syarat yang sepadan dengan itu semua. Contohnya kalau kita misalkan mau masuk pekerjaan, maka perusahaan akan memberikan semua syarat-syarat itu. Kita harus lulus S1, kita harus kompeten, kita harus memiliki pengalaman-pengalaman kerja ini dan itu, usianya berapa dan lain sebagainya, supaya kita bisa diterima dalam sebuah perusahaan waktu kita mau mencari pekerjaan. Bukan itulah, kalau kita mungkin mau memiliki pasangan lah, kadang-kadang pasangan kita tuh sudah menetapkan syarat. Syaratnya mungkin apa sajalah yang mereka inginkan, sudah punya pekerjaan yang matang, kemudian face wajahnya juga lumayan, kemudian juga tingginya berapa, dari keluarga bagaimana, dan itu semua syarat-syarat yang mungkin bisa ditetapkan oleh calon pasangan kita. Itulah dunia kita, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Orang akan menghargai kita itu dari apa yang kita punya,
dari apa yang kita miliki, dari apa yang melekat di dalam diri kita. Mungkin harta kita, mungkin gelar kita, mungkin budi baik kita, dan lain sebagainya. Tetapi ketika pertanyaan ini mau kita terapkan di dalam kaitan relasi kita dengan Tuhan, dan ketika pertanyaan disampaikan, apakah saya layak di hadapan Tuhan? Maka dengan cepat kita bisa mengatakan tidak layak. Tetapi juga kita bisa mengatakan layak. Bagaimana dengan tidak layak dan layak ini? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan Tuhan, kita tidak dapat dan tidak diperlakukan sebagai seorang yang melayakkan diri. Tidak. Karena memang tidak ada orang yang layak di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang pantas di hadapan Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23 sendiri sudah mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya standar Tuhan, kelayakan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkannya, menggapainya, mengusahakannya, mengerjakannya sehingga dia bisa melayakkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada. Kemuliaan Tuhan sudah hilang. Kita sudah tidak akan mungkin layak di hadapan Tuhan. Tidak ada pantasnya, tidak ada kelayakannya kalau itu bersumber dari diri kita sendiri. Kalau itu sumbernya adalah sesuatu yang kita usahakan sendiri, tidak mungkin, kita tidak akan pernah bisa pakai kelayakan kita di hadapan Tuhan. Maka di dalam kaitannya dengan relasi kita dengan Tuhan sebagai orang percaya, kekristenan tidak pernah mengajarkan dan memakai sistem timbangan. Sistem timbangan, sistem di mana kita berbuat sebanyak-banyaknya supaya kita bisa layak di hadapan Tuhan. Tidak, karena sebanyak-banyaknya kita berbuat baik pun dan masih ada dosa setitik pun, kita sudah tidak layak di hadapan Tuhan yang suci, yang 100% suci murni. Kita tidak akan pernah. Maka yang akan kita pakai bukan sistem itu, tetapi kita tahu di hadapan Tuhan bahwa semua bisa dilayakkan dengan anugerah, kasih karunia, dengan menebus kita dari ketidaklayakan itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi kita sadar bahwa seluruh agama di dunia ini mengajarkan kepada kita untuk berlomba-lomba melakukan yang baik supaya kita ini bisa dianggap layak oleh Tuhan. Lakukan semua yang baik supaya kita bisa masuk surga. Itu salah satu caranya kan. Maka secara tidak langsung orang ini sedang mengajarkan bahwa untuk bisa layak di hadapan Tuhan, maka kita harus mengerjakan sesuatu. Kita yang mengusahakannya, kita yang berjuang supaya kita bisa dianggap layak oleh Tuhan. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan demikian. Pada ayat yang ketiga sudah begitu sangat jelas sekali di sana dikatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya berarti apa? Sesungguhnya kita tuh tidak layak. Tetapi apakah kita berhenti di posisi kita tidak layak? Tidak. Kekristenan membuka anugerah bagi kita sekalian. Kalau seluruh agama di dunia ini masih berlomba-lomba berusaha dengan percaya dirinya untuk bisa nanti dianggap layak oleh Tuhan, maka kekristenan mengajarkan stop untuk berusaha menjadi layak di hadapan Tuhan. Berhenti berlomba-lomba untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Maka bagaimana? Kita harus datang dengan kerendahan hati, mohon belas kasihan Tuhan. Layaknya kita di hadapan Tuhan itu bukan karena kita, tapi karena belas kasihan Tuhan. Di dalam iman percaya kita kepada Kristus yang sudah menggantikan kita mati di atas kayu salib, seluruh dosa kita itulah yang akan dihapuskan oleh Tuhan. Dan ini tidak bisa diterima
oleh banyak orang yang selama ini sudah dididik untuk mendapatkan sesuatu, maka kita harus mengusahakan sesuatu. Berusaha dulu, baru kita dapat. Oh tidak, kekristenan mengajarkan kepada kita, stop seluruh usaha kita itu. Bukan itu. Tidak mungkin kita mendapatkannya dengan usaha kita. Ini adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Ayat 8-9 begitu jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, sudah melakukan ini dan itu sehingga ia merasa diri layak di hadapan Tuhan. Bukan itu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, di dalam Kristus kita ini dilayakkan. Beda ya. Kita nggak layak. Kita sudah tidak layak. Tapi melalui iman di dalam Kristus kita dilayakkan. Berbeda dengan orang yang masih ngotot dengan percaya dirinya, merasa diri bisa layak di hadapan Tuhan. Tidak. Kita dilayakkan. Bagaimana kita bisa dilayakkan? Kalau kita sadar kita sesungguhnya tidak layak. Dan kita membutuhkan belas kasihan Tuhan yang menggantikan penghukuman kita. Mati di atas kayu salib. Sehingga dengan percaya sungguh kepada jasanya Tuhan Yesus, maka kita dilayakkan. Puji Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 juga mengingatkan kepada kita bahwa dia yang tidak berdosa. Siapa? Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Bukan karena dia berdosa, tapi dijadikan dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Bukan karena kita benar, bukan. Tapi karena Kristus, korbannya itu yang kita percayai, kita dibenarkan. Sesungguhnya kita salah, tetapi karena ia menggantikan kita, ia menyelesaikan dosa kita, penghukuman kita, maka kita dibenarkan. Apakah saya layak? Tidak layak, tapi dilayakkan. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari apapun dosa kita. Alkitab dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 juga mengingatkan kepada kita, walaupun dosa kita itu merah seperti kirmisi, tapi akan Tuhan hapuskan. Putih seperti salju, merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kristus, darahnya yang suci, mampu membersihkan dosa sebesar apapun. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Kristus. Tapi teman-teman, tidak ada dosa sekecil apapun yang akan diabaikan oleh Tuhan di tengah-tengah waktu nanti kita menghadapi pengadilan Tuhan. Karena itu, bagaimana kita bisa menyelesaikan dosa itu? Tidak bisa dengan kita, tapi Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang mengampuni. Datanglah kepada Kristus dan Tuhan melayakkan kita. Selanjutnya bagaimana ketika Tuhan sudah melayakkan kita? Ini hal yang penting. Kita tidak pernah berhenti dalam satu poin, satu kesempatan. Oh sudah, Tuhan melayakkan kita. Tidak teman-teman. Kita dipercaya hidup yang sudah dibaharui ini. Dan ayat 10 Efesus pasal 2 ayat 10 mengingatkan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saya tidak tahu selama ini kita memakai hidup kita untuk apa teman-teman. Ya mungkin kita bisa menjalani kehidupan kita dengan seperti orang kebanyakan. Tapi ingatlah bahwa hidup kita itu adalah hidup yang sangat berharga. Karena sudah ditebus dengan darah yang begitu sangat mahal. Kita disucikan, dilayakkan, dibenarkan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Jadi bukan kita stres untuk melakukan kebaikan supaya kita itu nanti dianggap layak. Bukan. Tapi kita bersuka cita karena kita itu sudah dilayakkan Tuhan. Dan kita melakukan sukacita besar itu dengan hidup memuliakan Tuhan.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu cita-cita kita, pekerjaan kita, dan bahkan mungkin pelayanan kita, keluarga kita. Apakah kita sudah berjuang dengan sukacita, dengan senang hati, bukan dengan beban yang berat, untuk menghidupi semua hidup kita itu untuk melayani Tuhan. Bukan karena kita layak, tapi karena kita sudah dilayakkan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menambahkan sukacita, kegembiraan bagi kita sebagai seorang Kristen, sehingga kita hidup berbunga-bunga, hidup penuh dengan semangat untuk mempersembahkan diri kita itu bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah Engkau kasihi demikian rupa. Kami sesungguhnya tidak layak, Tuhan. Kami sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa, dan bahkan sampai dengan saat ini pun kami masih berbuat dosa. Tetapi kasih Tuhan begitu panjang, anugerah Tuhan begitu besar, menerima kami di dalam iman percaya kepada Kristus, yang setiap waktu terus bisa memulihkan kami, mengampuni kami yang berdosa ini, sehingga membuat kami bergairah lagi untuk hidup bagi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menghidupi semua hidup sehari-hari kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, belajar kami, dan bahkan cita-cita kami ingin kami persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah kepada kami semangat terus untuk hidup bagi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman pemuda remaja sekalian, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ku kan setia